Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, tapi sebelumnya sorry ya, saya mengganggu malam minggunya kalian nih. Yang lagi malam minggu. Selamat bermalam minggu teman-teman ya. Walaupun market lagi crash ya. Karena kalau kita lihat Bitcoin juga lagi jatuh teman-teman ya, lagi jatuhnya nggak enak banget nih Bitcoin. Tapi malam ini saya mau bahas Luns ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Luns masih di harga biasa ya, 28 kembali ke 29 ya, balik lagi ke 30, 31 ya, turun lagi ya. Masih bisa dibilang ya masih bolak-balik lah ya untuk di situ harganya sejak dia pump di sini ya. Tapi minimal di sini ya, minimal di sini lah ya. Bagusnya di sini teman-teman. Jangan sampai dia balik ke sini lagi ya. Soalnya kalau dia sampai dam ke 19 lagi, mungkin akan lama naik atau mungkin susah naik atau mungkin di akhir tahun tidak akan membawa senyum ya, senyum rezeki. Tapi overall sih saya tetap jangka panjang ya di launch. Tapi tetap harus kita upgrade beritanya teman-teman ya, karena memang lagi hot dan permintaan masih banyak untuk update launch. Kira-kira seperti itu. Nah, ada berita yang sedikit bisa dibilang menarik sih teman-teman ya. Bisa dibilang nggak terlalu menarik juga ya, karena kalau terlalu menarik pasti harganya naik sih. Oke, upgrade Terra Classic volume 23 atau V23. Kemarin V22 ya. Untuk membawa peningkatan besar ke jaringan Luns teman-teman. Cosmos ini kalau saya nggak salah teman-teman. Langsung kita bahas ya teman-teman. Oke, jadi di sini Terra Classic Luns ya V23 upgrade untuk datang dengan intro apa sih ini? Interoperabilitas ya. Itu ya benar ya teman-teman ya. Interoperabilitas ya, interoperabilitas Cosmos penuh. Oke. Kita bahas di sini ya, upgrade Terra Classic berikutnya untuk membawa dorongan besar ke jaringan Luns dengan interoperabilitas Cosmos, teman-teman. Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, pengembang Luns Rider mengungkapkan bahwa peningkatan Terra Classic V23 akan membuat jaringan sepenuhnya dapat dioperasikan dengan rantai Cosmos atau chainnya dari Cosmos ini, teman-teman ya. Memang kalau kita lihat di Coin Market Cap teman-teman ya, untuk chainnya di Luna Classic ada banyak sekali ya. Oke, karena berisi peningkatan COSMWASM ya. COSMWASM ya, kira-kira seperti itu ya. Khususnya COSMWASM ini teman-teman ya adalah perpustakaan yang berisi kode standar ya untuk membangun kontrak. Hanya setelah rilis ya TRV23 yang berisi peningkatan COSMWASM, Terra Classic akan sepenuhnya dapat dioperasikan dengan blockchain berbasis Cosmos lainnya. Wow, ini bagus berarti teman-teman ya, otomatis banyak banyak addicted ya. Jadi kayak saya ya, kalau saya sendiri ya, bukan kayak saya berita ini, maksudnya gini teman-teman ya. Saya kasih contoh, kalau saya itu addict dengan token atau koin yang berdiri di dua jaringan ya. Ethereum dan BSC ya. Dulunya saya addict sekali sama token atau koin yang di jaringan Ethereum atau ERC20 teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan di Cosmos ini teman-teman ya. Ketika Terra Luna melakukan ini, otomatis orang yang edik di jaringan Cosmos teman-teman ya, atau di Cosmwasm ini teman-teman ya, akan terpancing juga untuk ke Terra Classic. Kira-kira simpelnya seperti itu ya contohnya. Dan sini sudah dikonfirmasi oleh si Rider ini teman-teman ya, di akun Twitter resmi tentunya. Dan selanjutnya perlu disebutkan bahwa detail peningkatan volume V23 ya pertama kali bocor pada bulan Agustus ya, menunjukkan kerangka besar ya tentang apa yang akan dicakup oleh peningkatan, ditulis oleh tim pengembang inti yang terdiri dari Edward Kim dan Tobias Anderson ya, Akasa Radar juga ya, diperkirakan akan diluncurkan pada bulan Desember teman-teman. Semoga di bulan Desember akan lebih menarik untuk launch ini ya. Ya, saya tidak berharap jatuh lagi sih di bulan Desember. Akhir tahun minimal bisa ada senyum ya teman-teman ya. Soalnya sebenarnya naik sih ya kalau kita lihat grafiknya launch ya. Kalau kita lihat di harga launch, sebenarnya launch itu naik ya. Launch itu sudah naik sekitar 300 kali ya. Sorry, 30 kali lipat ya sejak kehancuran di bulan Mei ya. Tapi entah kenapa saat ini pun ya, padahal di harga posisi naik saat ini orang masih mengatakan ini lagi turun ya. Tapi memang sih lagi turun per 24 jam ya, per 4 jam pun lagi turun. Tapi minimal kita lihat ya, dari awal kejatuhan dia merangkak naik ya. Lain cerita kalau pas awal kejatuhan dia diam terus di harga bawahnya, nah itu bahaya teman-teman. Tapi ini dia merangkak naik. Jadi kita ya, kalau saya sendiri saya tetap hormatilah dengan segala
apa ya, dengan segala kerja keras yang dilakukan oleh tim Luns ya, kira-kira seperti itu. Oke, khususnya jaringan Terra Classic awalnya merupakan rantai kosmos. Namun, Interblockchain Communication atau IBC ya, yang memungkinkan rantai kosmos untuk berinteraksi dan dinonaktifkan selama ekosistem Terra runtuh di bulan Mei kemarin ya, untuk mencegah kerugian yang tidak permanen. Jadi ini comeback sih sebenarnya judulnya. Perlu disebutkan bahwa Terra Rebel sudah bekerja untuk mengaktifkan kembali protokol IBC ya, dan telah meminta bantuan pengembang kosmos terkenal ya, Jacob Gadikian ya, khususnya pengembang Luns Edward Kim ya, mencatat lebih dari seminggu yang lalu bahwa anggota komunitas dapat mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah proyek yang dibangun di jaringan sebagai hasilnya. Jadi kita berharap kayaknya positif ya. Kayaknya bakal bagus lagi ya Luns kayaknya ya. Tetap do your own research ya teman-teman ya. Jangan jadikan berita ini sebagai acuan membeli atau menjual ya. Tapi kayaknya di dalam berita ini teman-teman kalau terjadi ya, ini sudah deal jadi ya. Sudah deal jadi kayaknya di bulan Desember teman-teman, ketika comeback jaringan Cosmos ini akan membaik. Luns akan membaik. Tapi entah naik atau tidak ya kita belum tahu pastinya seperti itu. Ya, khususnya pengembang inti Luns Edward Kim mencatat lebih dari seminggu yang lalu bahwa anggota komunitas dapat mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah proyek yang akan dibangun di jaringan sebagai hasilnya. Perlu dicatat bahwa pemuktahiran V22 yang diluncurkan pada akhir Agustus ya, memperkenalkan kembali staking dan menghasilkan peningkatan kapitalisasi pasar sebagai $1 miliar ya, dan desas-desus seputar proposal burn teman-teman. Tapi apapun itu teman-teman, minimal ada kerja keras dari tim Luns, ada peningkatan harga dari semenjak anjloknya Luns teman-teman ya. Ya beda lain cerita kalau kita yang masuk di harga 5, harga 4, ini kita belum merasakan profit teman-teman. Tapi kalau kita berkaca di harga belakang teman-teman, ini sudah apa namanya? Sudah bisa dibilang aman-aman saja ya. Bayangin saja waktu harganya masih di sini ya. Ya nolnya itu masih lebih satu ya, 0,000041. Bayangin waktu harga di sini teman-teman ya. Kalau seandainya ya pas jatuh di harga seperti ini terus nggak naik-naik, dia main maintenance di sini teman-teman ya, itu akan berbahaya. Tapi kalau kita lihat tidak seperti itu ya, Luns tetap membuat pergerakan yang positif. Kalau kita lihat tetap pergerakan yang positif yang ditunjukkan Luns teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat ntar ya, kita lihat table ini ya. Ya, di sini teman-teman ya. Sedangkan terendahnya kemarin teman-teman sejak kehancuran nolnya ada 4 ya di belakangnya. Tapi ini tidak, ini sudah nolnya 3 ya. Minimal ada perkembangan lah, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, Luns untuk jangka panjang teman-teman ya. Jangan pernah berharap di koin micin jangka pendek, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita tunggulah bulan Desember ya. Bulan Desember semoga cepat comeback jaringan kosmosnya untuk di Luns teman-teman. Semoga membaik lah. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.